Bayangkan Anda sedang duduk di meja kerja, menyusun sebuah laporan investigasi yang baru saja selesai, terus Anda menekan tombol publikasi di media sosial, membagikan hasil temuan Anda itu ke ruang publik. Perasaan lega ya biasanya. Betul, lega. Tapi beberapa jam kemudian, kotak masuk Anda menerima pesan. Dan itu bukan sekedar kritik atau komentar dari pembaca biasa. Itu adalah surat ancaman hukum formal dari sebuah raksasa klub sepak bola dengan kekuatan finansial jutaan dolar. Wah, mimpi buruk birokrasi itu. Banget. Mereka tidak hanya menuntut Anda untuk menghapus laporan tersebut, tapi mereka juga memaksa Anda menulis pernyataan baru untuk membersihkan nama mereka. Pertanyaannya untuk kalian yang sedang mendengarkan, kalau Anda di posisi itu, apa yang akan kalian lakukan? Menyerah atau justru melawan balik? Buat kebanyakan orang sih berhadapan sama tim legal dari institusi raksasa itu kan bunuh diri finansial ya. Pasti pilih mundur. Tapi dari perspektif investigasi, reaksi yang terlalu agresif ini justru sering jadi konfirmasi. Konfirmasi kalau kita menyentuh sesuatu yang fundamental kan? Tepat. Institusi itu secara nggak langsung nunjukin betapa sensitifnya informasi tersebut buat operasi inti mereka. Nah, ketegangan operasional itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Selamat datang di Raka Pradipta Channel, tempat kita mengupas tuntas informasi, menyaring kebisingan, dan menemukan inti dari apa yang sebenarnya terjadi. Halo semuanya, senang bisa kembali lagi. Oke, mari kita bedah informasi ini. Pembahasan mendalam kita kali ini bersumber dari sebuah laporan yang lagi viral banget di platform X. Ini soal perseteruan antara jurnalis investigasi Prancis, Romain Molina, yang berhadapan dengan raksasa sepak bola Malaysia, Johor Darul Ta'zim atau JDT. Kasus yang sangat menarik. Karena kalau kita cuma ngelihat ini sebagai drama media sosial, kita bakal kehilangan gambaran besarnya. Setuju. Misi kita hari ini adalah membongkar lapisan birokrasinya ya. Kita nggak akan memihak siapa yang benar atau salah di sini. Kita cuma mau menganalisis sumber yang ada tentang bagaimana kebebasan jurnalistik bertabrakan dengan institusi olahraga. Pendekatan yang sangat pas. Karena ini benar-benar studi kasus yang sempurna tentang tata kelola olahraga modern. Terutama di area abu-abu antara yurisdiksi nasional dan aturan internasional. Ya, mari kita mulai dari detail kronologinya ya. Berdasarkan utas dari akun X resmi Molina, dia mengungkapkan kalau JDT mengirimkan ancaman hukum. Mereka meminta Molina menghapus postingan investigasinya. Yang mana itu sebenarnya standar operasional biasa buat korporasi ya? Iya, ngirim somasi emang biasa. Tapi tunggu dulu, ada satu detail yang bikin saya kaget. JDT juga menuntut Molina membuat unggahan baru. Unggahan tandingan ya? Benar. Unggahan yang secara eksplisit menyatakan kalau JDT tidak memiliki hubungan sama sekali dengan kasus naturalisasi ilegal 7 pemain timnas Malaysia. Kalau nggak dilakuin, ada konsekuensi hukum. Nah, hal yang sangat menarik di sini adalah dinamika intimidasi hukumnya. Meminta konten dihapus itu satu hal, tapi memaksa jurnalis pakai platform pribadi buat nyiarin narasi yang didikte institusi, itu level yang sama sekali beda. Kayak nyuruh orang jadi juru bicara gratisan gitu ya? Persis. Ini bentuk kontrol narasi. Secara strategis, taktik nyuruh bikin postingan tandingan ini sering dipakai bukan untuk benar-benar pergi ke pengadilan, tapi buat ngasih efek kejut. Biar diskusi publik soal topik itu langsung mati. Masuk akal. Ini seperti Goliat yang menyuruh David bukan cuma membuang ketapelnya, tapi juga meneriakan bahwa Goliat itu baik hati. Tapi masalahnya, David yang ini punya pengeras suara. Analogi yang sangat bagus. Dan buktinya, jurnalis ini nggak mau bungkam kan? Nggak sama sekali. Molina menolak mundur. Dia malah mengutip ancaman itu di publik dan merespons, saya kutip ya, apabila Anda pikir bisa mengintimidasi saya, dengan ini silahkan coba lagi. Respon yang sangat menantang. Dengan nge-tweet balik begitu, dia sebenarnya memindahkan sengketa ini dari ruang tertutup legal ke pengadilan opini publik. Dan di ruang publik, JDT nggak punya keuntungan finansial mutlak lagi kan? Betul. Kalau sengketanya cuma lewat surat pengacara, prosesnya mahal dan rahasia. Tapi kalau dibawa ke sidang lintas negara yang beneran, proses penemuan fakta malah bakal memaksa klub membuka dokumen internal mereka ke publik. Oh wow, jadi Molina bertaruh kalau JDT sebenarnya nggak mau isi laci dokumen mereka dibedah di pengadilan terbuka. Tepat. Ini semacam permainan poker tingkat tinggi. Keren banget strateginya.
Tapi bentar, dari semua fakta sumber yang ada muncul pertanyaan logis yang agak mengganggu saya. Soal apa itu? Molina mengklarifikasi bahwa investigasinya sebenarnya menargetkan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, bukan JDT secara spesifik terkait 7 kasus naturalisasi itu. Benar, fokusnya memang kebijakan federasi. Lebih dalam ke misteri ini, kami ingin mendoakan kalian semua dulu, para penonton setia Raka Pradita Channel. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan tentunya dijauhkan dari masalah-masalah atau ancaman hukum yang bikin pusing seperti yang sedang kita bahas ini. Amin. Amin. Kesehatan dan ketenangan pikiran itu yang paling penting sekarang ini. Bener banget. Tapi kembali lagi, pushback dari saya nih. Kalau Molina bilang dia ngebahas FEM, mengapa JDT yang merasa kepanasan dan repot-repot mengirim ancaman hukum? Memang kelihatannya aneh ya. Secara hukum kan yang nyetak paspor dan ngurus kewarganegaraan itu cuma federasi dan pemerintah, bukan klub. Iya, makanya. Terus kenapa JDT yang marah bawa-bawa pengacara? Yang kuat, jadi mereka naturalisasi pemain keturunan. Oke. Tapi pemain-pemain ini kan nggak main buat timnas tiap hari. Mereka digaji dan dirawat sama klub-klub di liga domestik. Kalau klub dominan seperti JDT menampung para pemain elit ini, kepentingan operasional klub sangat bergantung pada dokumen dari federasi itu. Saya paham. Jadi ini ibarat ada yang ngeritik aturan pajak pemerintah, tapi yang marah justru perusahaan swasta karena mereka yang menikmati celah pajak. Analogi yang sangat presisi. Ketika keabsahan dokumen pemain ini dipertanyakan publik, nilai klub dan taktik mereka di lapangan langsung terancam. Jadi reaksi JDT ini lebih ke respons pertahanan. Pertahanan aset ya. Apalagi Molina menyebut spesifik siapa saja pemain yang terlibat. Di laporannya dia nanya retoris, apakah ada pemain JDT yang terlibat? Lalu dia sebut nama, Irazabal, Figueiredo, dan Havel. Dengan nyebut nama, itu bukan sekedar kritik kebijakan lagi. Itu tuduhan langsung ke pemain yang main tiap minggu buat mereka. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini argumen puncak dari Molina. Ya, soal status di liga domestik itu. Betul, Molina bilang meski JDT mungkin nggak bertanggung jawab langsung atas proses naturalisasinya, JDT mungkin telah melanggar aturan terkait jumlah pemain asing yang boleh tampil dalam pertandingan Liga Malaysia. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, liga di seluruh dunia itu kan punya aturan kuota pemain asing. Tujuannya buat melindungi talenta lokal. Katakanlah maksimal 5 pemain asing di lapangan gitu ya? Ya, misal 5 pemain. Nah, kalau seorang pemain naturalisasi dapat paspor, statusnya berubah dari asing menjadi lokal. Jadi klub bisa mainin 5 pemain asing asli, ditambah pemain naturalisasi ini yang kualitasnya setara pemain asing. Keuntungan ganda dong buat klub, tapi kalau proses naturalisasinya ilegal. Kalau ternyata ilegal, secara teknis mereka tetap berstatus pemain asing di mata aturan olahraga. Artinya, klub tanpa sadar atau sadar udah melebihi batas kuota pemain asing di lapangan. Wait, serius? Berarti mereka menurunkan pemain yang tidak sah? Sangat mungkin. Dan hukuman di dunia sepak bola untuk menurunkan pemain tidak sah itu sangat kejam. Biasanya berupa kekalahan walkover atau 3-0 dan pengurangan poin besar-besaran. Pantesan mereka sampai ngirim somasi sekeras itu. Efek dominonya gila banget. Bisa gagal juara atau bahkan degradasi. Itu dia alasannya. Makanya Molina nutup pertanyaannya ke JDT dengan kutipan yang sangat menohok. Yang kalimat, kecuali klub Anda di atas hukum itu ya? Iya. Ini memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau regulasi itu dibuat buat menjaga kompetisi yang adil, gimana kalau regulasinya jadi titik buta ketika melibatkan klub besar? Kayak semacam konsep too big to fail gitu ya. Kalau klubnya dihukum berat, nilai jual liganya juga hancur. Tepat. Otoritas sering berada di posisi konflik kepentingan. Kalimat Molina itu nantang integritas sistem secara keseluruhan. Apakah hukum berlaku buat semua? Atau ada pengecualian buat klub yang super kaya? Lantas, apa arti dari semua ini bagi kalian? Ini jelas bukan sekadar drama sepak bola biasa. Jelas bukan. Ini soal transparansi di level kelembagaan. Betul. Ini adalah studi kasus tentang transparansi, kebebasan jurnalis dari tekanan institusi korporat, dan betapa rumitnya jaring birokrasi olahraga. Mulai dari federasi pembuat aturan, klub yang mengambil keuntungan, sampai ke soal kuota pemain di lapangan. Sumber-sumber ini membuat kita harus berpikir. Di era informasi saat ini, ketika sebuah institusi olahraga memiliki kekuatan hukum dan finansial yang masif, siapa yang sebenarnya bertugas meniup peluit pelanggaran? Pertanyaan yang sangat valid, karena kalau jurnalis aja diancam. Iya, dan jika sang peniup peluit dibungkam,
Apakah skor di papan pertandingan masih memiliki makna? Integritas olahraganya sudah pasti dipertanyakan. Sangat mendalam. Itu dia pembahasan mendalam kita kali ini di Raka Pradita Channel. Jika kalian merasa mendapatkan aha momen dari analisis ini, pastikan kalian menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like video ini. Betul. Like videonya dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian klub olahraga bisa berada di atas hukum? Pasti seru banget baca pandangan dari kalian nanti. Sangat seru pastinya. Dan untuk meningkatkan click-through rate agar video ini direkomendasikan ke lebih banyak orang yang haus akan pengetahuan, pastikan kalian klik juga video rekomendasi kami yang muncul di layar kalian sekarang atau klik tautan di deskripsi untuk melihat pembahasan viral lainnya. Terus gali informasi dan jangan langsung percaya pada narasi yang dipaksakan. Tepat sekali. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di penjelajahan informasi berikutnya.